Belum tentu orang ngeklik satu produk itu langsung belanja produk itu, jangan-jangan belanja produk lain. Tapi jembatannya produk itu. Jadi ada konversi tak langsung. Parameternya nggak usah banyak-banyak, kita bikin simple aja, yang penting cuan gitu ya. Toko yang ketiga, Kidus Junior Store. Ini pakaian anak, ya Om ya? Betul. Sudah beriklan ya? Sudah. Kita langsung masuk iklannya aja deh, nggak lihat toko depannya lagi ya. Daripada kena waktu nanti. Nah, kalau kayak gini bagus nggak? Ada yang bisa jawab? Penjualan 430 juta dalam 1 bulan dari iklan dengan biaya 27,8 juta. Bagus ya? Nah, bingung kan terus sekarang? Saya punya target 1 bulan omsetnya se-M. Oi. Gitu. Biaya berapa targetnya? Saya udah anggarin iklan itu pokoknya itu kurang lebih di 5% buat iklan. 5% dari omset toko ya? Iya. Bukan omset iklan. Betul, ya? omset total. Kita lihat, boleh buka data bisnisnya? Boleh. 1 bulan terakhir penjualan 600 jutaan, dari iklan 430. Ini sudah lebih dari 50%. 75% didulang dari iklan, benar ya? Betul. 75% didulang dari iklan. Sekarang yang bingung saya malah. Terus ini Ngapain ada relasi? Ya saya kan punya target omset 1 bulan tuh pengen 1M. Saya pengen tahu gitu saya kejar di mana lagi, apa di iklannya saya geber lagi. Tapi kalau lihat persentasenya nanti dari iklannya terlalu besar, omset dari iklan terlalu besar, tapi dari organiknya makin kecil, kayaknya biaya iklannya makin gede gitu. memang ada beberapa kecenderungan seperti itu sih. Apalagi kita di marketplace ya. Titik keseimbangannya itu ada gitu. Nah, kalau sudah melewati titik keseimbangan itu, biaya iklan pasti lebih gede. Makanya itu tahap scaling up. Kalau saya lihat tokonya Om ini sudah masuknya tahap scaling up, bukan optimizing, apalagi testing. Kalau dilihat ini dari Oktober ke November ada lonjakan, ke Desember ada lonjakan, ke Januari juga ada lonjakan. Itu karena apa kira-kira? Sebenarnya waktu awal-awal di 2021 itu saya full organik, hampir nggak ngiklan sama sekali. Tapi waktu di bulan April itu saya pernah sampai omset 700 juta itu full organik. Nah setelah lebaran makin lama kok makin drop. Wah ini kayaknya Shopee minta duit nih si ininya. Ininya. Saya kepikiran ke sana karena memang drop banget gitu si ininya penjualannya. Nggak, peningkatannya juga nggak mantap gitu. Nah di bulan 10 saya coba ulik-ulik lagi iklannya. Di bulan 10 itu mulai ya naik. Tapi persentasenya yang tadinya saya pengen 50% dari organik, 50% lagi dari iklan. Tapi makin kesini kok 70% dari iklan gitu. Organiknya itu cuma kebagian 30% gitu. Nah saya pengen punya target ini, pengen naik lagi omsetnya. Si angkanya apakah bakal tetap stabil gini atau nanti ada beda lagi gitu? Kalau untuk menaikkan, karena kami gaspol dari sisi iklan, kemungkinannya malah lebih besar dari iklan. Bisa sampai 90%. Karena ada case di klien kami seperti itu. Omset dari iklannya 90%, mendulang 90% terhadap omset toko. Berarti kan kalau 90% itu persentase budget saya kan 5% untuk iklan. Ya, harus berarti naik. Kemungkinan bisa naik. Betul. Antara 7-8% berarti. Betul. Ya. Makanya balik lagi margin atau profit dari produk sendiri sih. Dan HPP-nya bagaimana. Kalau masih punya range budget yang lebar, kenapa enggak di 8%, 9% atau bahkan 10% terhadap omset toko gitu. Kalau untuk bid sih ini saya pakai bid minimum semua 105 satu. Satunya itu sengaja saya memang kan itu bid minimum 150. Nah kalau saya masukin 150 takutnya kebacanya paling minim. Jadi saya masukin di 151. Bidnya atau mendingan tambah produk untuk diiklanin Om? Oh ini belum semua produk ya? Belum. Ya berarti ada Kalau apa itu yang produk serupanya itu saya hampir semua. Oh ya. Produk serupanya. Ya itu Okay. saya paling senang itu di produk serupa karena memang acosnya bagus, terus biaya untuk keiklannya juga ya oke lah. Ya kalau produk serupa seperti contohnya tadi yang di plastik OPP juga produk serupanya yang bagus ya. Ya. Produk serupa settingnya juga tadi di awal sudah dijelasin jadi nggak perlu diulang. Untuk toko ini karena masih ada banyak produk yang belum diiklankan gitu kan. Dan
produknya pun kan homogen ya, pakaian anak. Untuk toko ini kita mau lihat bagaimana cara mining kata kunci dari kata kunci yang efektif, yang sudah berjalan. Fungsinya apa? Kata kunci yang akan di mining nanti itu kita pakai untuk setting iklan SKU yang baru. Kan banyak yang belum diiklan. Ya, di itu kalau nggak salah di pencarian produk itu saya kalau nggak salah kurang dari 20 deh. Yang pencarian produk 2 halaman kurang kalau nggak salah yang aktif 40. satu halamannya 20 ya. Satu halamannya 20. Oh, berarti kurang. Jadi hampir 40. Tapi kan masih banyak yang belum diiklan. Masih. Nah, untuk miningnya sendiri kita pernah nggak pakai data ini? Download data kata pencarian. Pernah nggak pakai? Ada yang udah pernah pakai? Pernah pakai. Nah, ini udah tahap advance, makanya tokonya nggak heran ya iklannya kayak gitu. Kita bisa pakai di sini, kita coba download ya. Karena yang diiklan nggak terlalu banyak, harusnya ini cepet sih. Sekalipun dia tulisannya nunggu beberapa jam. Berarti mungkin di manualnya ya, masukin kata kuncinya. Oh, selama ini pakai apa? Dua-duanya saya set otomatis jalan, manual jalan. Oke, kita lihat yang ini. Kalau Sultan itu seperti ini ya, modalnya tanpa batas. Saya yang setting tanpa batas itu kalau yang memang acosnya masih memang di bawah 8%, saya hampir setting di di tanpa batas. Kalau yang acosnya udah mulai ini, saya setting di budget seharinya berapa, atau enggak sih kalau yang ininya kata kuncinya kurang masuk acosnya, saya paling ganti sama spesifik, balikin lagi ke luas. Oke. Ini pemakaian udah 70 kata kunci harusnya kalau ini kepake semua ya. Iklan otomatisnya nyala, manual juga nyala. Iklan otomatisnya penjualan tinggi, 43 juta, efektivitasnya juga cukup oke. Kalau ini dimatiin rawan. Iya. Tapi karena otomatis ini nyala, dengan budget yang sekian, peringkat rata-ratanya sekian. Sebagai perbandingan ya, andai kata otomatisnya tidak nyala, otomatis mati, budget sekian ini pasti peringkat rata-ratanya naik. Tapi karena ini toko sudah berjalan, iklannya otomatisnya efektif. Kalau kami dari Gaspol nggak ngutak-ngatik, otomatisnya nggak kami matiin. Paling saya yang utak-atiknya itu target efektivitasnya aja. Betul. Kalau memang acosnya kegedean, saya paling masukin di angka 15-20. Ini berarti Om termasuk yang cukup smart, karena apa? Targetnya dibikin 18, ini namanya maksa Shopee. Maksa Shopee harus ngikutin saya gitu. Kemarin sih sempat si acosnya itu di atas 10% si acosnya. Nah, biasanya kalau saya acosnya udah ketinggian, paling saya mainin di sananya. Nanti kalau acosnya udah turun lagi, paling saya turunin lagi persentase itunya. Ya bisa kan jadi 15. Pernah saya sampai setting 10. Ya. Kalau sejauh ini sih kalau saya jalan ngefek. Jadi memang kalau udah acosnya cek, kalau acos sih saya ceknya biasa seminggu sekali, per minggu si ininya. Kalau takutnya per bulan, takutnya kejauhan. Acosnya dilihat, oh oke nih, turunin lagi. Kalau untuk naik turunin ini, persentase ini. Itu udah bagus. Ini berjalan bisa efektif, tapi tidak semua toko bisa pakai otomatis ini ya. Kebanyakan boncos. Kalau organiknya bagus dan otomatis ini sudah berjalan lama atau sabar, modalnya banyak gitu, ya hasilnya cukup memuaskan. Tetapi kalau kita dengan budget yang terbatas, kita coba-coba langsung settingnya otomatis, rawan sekali untuk boncos. Kita cek tadi yang sudah di-download, apakah udah muncul. Nah, data yang disediakan Shopee 30 hari terakhir seperti ini. Di sini ada kata pencarian, lalu kita mau urutkan berdasarkan omset penjualan yang terbesar, paling tinggi. Lalu kita lihat efektivitasnya. Jadi bisa dibilang ini bagus. Ini saya lihat ini ya, efektivitas ini ya. Efektivitas toko. Ini semuanya bagus. Karena rata-rata di atas 10% kecuali 7 ini. Kalau kita coba ini aja, kasih warna. Nah, omset penjualannya yang gede, otomatis semua kata pencariannya. Ya ini minimal ini kita bisa pakai jeans. Saya tandain ya. Caranya gitu untuk mining yang sudah berjalan efektif. Nah, kata kunci ini kita bisa pakai di SKU yang baru. Coba otomatisnya dimatiin. Kan karena SKU baru ya. Iya. Nggak usah pakai otomatis, tapi pakai hasil mining ini. Dari sini ketahuan mana yang efektif berdasarkan yang sudah berjalan. Kalau iklan sudah berjalan,
sebulan, 2 bulan, 3 bulan berjalan, kita bisa mining ini kok langsung. Produk mana yang cocok untuk diiklankan? Yang pertama pasti produk yang organiknya bagus, yang sudah ada penjualan, rating penjualannya bagus. Kami mendahulukan yang ratingnya 5 atau 4,9. Itu pasti, itu diiklanin dulu. Berjalan oke, mau nambah ya baru yang secondary. Kecuali ada permintaan dari klien yang ini ada produk baru, tolong di boost untuk iklan, ya tetap kita naikkan. Selektif kata kunci itu kuncinya di situ. Kita pemakaian kata kuncinya sangat selektif, nggak asal, nggak sembarangan gitu. Itu ya Om, untuk yang Kidos. Jadi mendingan saya tambah untuk di iklannya atau mendingan yang ini tambah bitnya lagi, yang manualnya? Kalau yang tadi kan, kalau saya pengen ngejar tambah lagi traffic. Oke, contoh yang tadi ya, yang ini. Kalau Om tambah bitnya, pasti ratingnya naik sih. Ratingnya pasti semakin bagus, tetapi belum tentu penjualannya bagus. Karena otomatisnya sudah nyala dan berjalan cukup lama. Berarti lebih baik saya tambah untuk produk SKU baru dengan manual kata kunci. Oh iya. Gitu. Oke. Ya Om. Kita lanjut toko yang keempat ya. Lebih tinggi lagi teman-teman. Oke, ini kita masuk ke toko yang keempat. Love Project. Produknya sepatu, sandal, fashion. Kita langsung masuk aja ke iklannya. Kita nggak lihat halaman depannya, jadi langsung aja di iklan. Ya kan, 4 toko, tokonya hebat-hebat semua. Makanya saya yang bingung nih. Dengan penjualan dari iklan 200 juta, biaya 20 juta. Untuk fashion bagus ya. Karena balik lagi fashion itu 20-25% untuk cheer-nya, untuk acosnya. Ini 10%, jadi jauh di bawah rata-rata Shopee. Nah, kira-kira problem yang ada apa Om? Ya pengen lebih maksimal sih. Ya gitu. Kalau dari ya sama kayak brand Kidos gitu. Kita punya target, tapi ya pengennya kayak tadi kata Om Botak, ini kurang gaspol kalau bahasanya tuh. Nah, saya kurang gaspolnya di sebelah mana gitu. Ya, kalau perbedaan dengan Kidos tadi, kalau Kidos dari iklan 75% mendulang omsetnya terhadap keseluruhan toko. Kalau ini omset 1 bulan terakhir 598, anggap let's say 600 juta gitu ya. Dengan penjualan 200. Jadi masih jauh di bawah 50% omset dari iklan. Harusnya bisa dinaikkan lagi dari iklannya. Konversi toko 2,92, untuk fashion juga cukup tinggi. Kalau lihat data di 2022 cenderung stabil ya. Benar nggak Om? Kecenderungannya? Kalau menurut saya lagi turun sih. Oh, turunnya 1 bulan terakhir. Bulan Februari memang banyak toko yang turun sih. Itu secara periodically tiap tahun itu biasanya di Februari turun. Kayaknya hampir merata di banyak usaha seperti itu. Tapi ya kita nggak bisa cuman lihat itulah, kita mau lihat dari sisi iklan ya, apa yang bisa ditingkatkan. Kalau tadi mining kata kunci juga sudah, lalu kita coba ini evaluasi dari iklan yang sudah berjalan. Kalau secara sekilas, kami untuk evaluasi iklan itu tinggal lihat penjualan dan efektivitas. Ini urut berdasarkan penjualan tertinggi. Efektivitas 10%, oke, 32. Nah, ada satu di sini, produk serupa nih. Sneaker pria putih polos hitam white black Air Adam. Pemakaian judulnya cukup oke. Untuk judul ya. Untuk judul oke, lalu kita lihat apa yang jadi masalah. Langsung kita ambil 2 ya. Ini masih cukup oke lah. Kita ambil satu lagi yang kata kunci pencarian produk. Nah, ini 2 ini penjualannya bagaimana Om? Untuk sepatu putih emang agak lumayan sulit sih. Oh, ini putih juga ya? Iya. Jadi kecenderungan yang putih-putih ini sulit ya? Iya. Tapi emang salah satu terlaris juga sih yang putih ini. Oke, itu challenge-nya berarti. Oke, kita ambil contoh 1 serupa, 1 kata kunci. Kita lihat yang serupa. Kalau dari sini kelihatan ya, beberapa hari terakhir ini budgetnya habis mentok terus. Kita lihat hari ini aja udah mentok. Nah, sampai jam 12 tadi karena saya lupa ngisi kok. Oh, ngisi ya? Lupa ngisi ya? Ngisi saldo maksudnya? Kan tadi ya Om Botak kan bilang soal mindset ya. Jadi sama saya tuh di target. Jadi kalau misalkan ROAS-nya nggak nyampe 10, saya nggak ngisi dulu gitu. Saya ngisi di hari berikutnya atau di jam-jam prime-nya saya gitu kok.
Balik lagi untuk fashion. Ini contoh yang kemarin, jumlah klik 115. Tadi kalau masih ingat saya bilang kalau fashion itu kalau bisa di 200-300 klik gitu. 100 ini kalau pas kebetulan ada orang cari, ya memang bisa sih. Tapi lebih amannya kita itu dorong trafficnya itu sampai 24 jam. Jumlah kliknya itu bisa lebih dari ini. Ya, coba di 200 lah. Kita target di 200 klik di satu bulannya. Kalau ibu ada tanya juga, siapa ya tadi yang tanya bagaimana untuk otak-atik yang produk serupa ini, kita lihat di bawah ada rekomendasi, ada juga yang kamu mungkin juga suka. Di sini efektivitasnya kita lihat, ternyata rekomendasi efektivitasnya lebih tinggi dibandingkan kamu mungkin juga suka, sedangkan biayanya hampir mirip. Nah, untuk evaluasi produk ini, antara ini dimatikan, kamu mungkin juga dimatikan, atau dibikin 0, yang ini boleh saya otak-atik nggak? Boleh ya. Ini kita ambil contoh, kita nggak matikan. Jadi 0% itu maksudnya apa ya? Kalau orang ngeklik dari mungkin kamu juga suka ini ya, harganya 200 ini. Ya, jadi yang tadi saya tanyakan ke Koko, jadi saya pengennya di semua lini ads tuh bisa maksimal gitu. Nah kan tadi yang ini tuh emang nggak maksimal karena kalau produk serupa itu nggak bisa kita maksimalkan lewat kayak kata kunci kan kok. Nah gitu aja sih. Jadi berarti opsinya cuman bid aja kok ya di 0% kan kalau yang serupa gitu. Kalau serupa ya hanya permainan di bid aja sih. Sama selektif antara rekomendasi atau kamu mungkin juga suka berdasarkan efektivitas ini tadi. Ya tadi kan biayanya tinggi yang kamu mungkin juga suka. Biaya tinggi tetapi efektivitasnya rendah, ini penjualan. Biayanya 76, penjualan 29. Ini kan berarti nyumbang ya, nyumbang Betul. Shopee gitu. Iya. Jadi ya, ini antara dimatikan, biasanya saya matikan sih ini, tapi karena ini kita contoh untuk di kelas, kita mau coba kalau nggak matiin itu gimana sih? Kalau nggak jalan ya ini tinggal dimatiin sih benernya. Ya, Karena untuk contoh di kelas dengan traffic yang ini masih rendah, nah ini trafficnya 300 ada penjualan kan? Penjualannya juga tinggi. Traffic 300, traffic 400, tinggal bagaimana menghematnya. Ini saya nolkan, intinya itu untuk membawa bidnya yang mungkin kamu juga suka ini rendah. Caranya gimana? Merendahkan lagi, rendahin lagi ya ininya diturunin 170. Tapi rekomendasinya kita naikkan 20%. Berarti kalau ada orang ngeklik dari kamu mungkin juga suka, itu cuma 170 gitu. Logikanya dapat ya. Maksudnya biayanya itu rendah gitu. Nah, selain juga ini harus diisi gitu. Kejar sampai 24 jam. Produk-produk ini sepertinya orang carinya juga di malam hari kok, jam 10, jam 11 malam. Cowok ya, banyak yang sambil tiduran lihat-lihat. Jadi sayang kalau enggak. Ini tanggal 2 di sini ada penjualan sih jam 2, tapi lihat di akhir nih, trafficnya tinggi kan. Peluang untuk dapat pembelinya lebih besar di malam hari. Lalu tanggal 3 hampir merata. Tapi ya tetap di belakang ini lebih stabil, trafficnya lebih tinggi. Gitu. Ini yang produk serupa ya. Kita langsung beralih ke yang kata kunci 7,9, 1,1 ya. Untuk fashion harusnya ini oke lah. Tapi kita mau optimalkan, tapi di sini ada otomatis. Ya. Nah itu jadi kan ini produknya beda kok. Jadi saya mau riset kalau pakai otomatis itu bagaimana gitu. Apakah Shopee baik? Ternyata nggak baik ya Shopee ya. Iya. Jadi yang ini belum saya. Tapi kan ini produk yang berbeda kok. Jadi untuk sekarang mau ditambah kata pencarian atau otomatisnya dimatiin? Dimatiin kok. Dimatiin ya. Manual ya. Jadi langsung ya kita Iya, coba kita matiin. Sepatu sneaker pria casual ya. Kita harus punya, kalau mau setting iklan itu kita juga harus punya gambaran produk kita, produk knowledge-nya ada. Dari sisi toko pasti punya produk knowledge-nya. Secara simpel aja, langsung. Nah, fashion, volume pencariannya lihat nih, sampai 4 juta, 3 juta. Besar kan, volumenya besar. Jadi bidnya mulai dari yang kecil aja. Sepatu pria masuk, dengan 4 juta, saya nggak berani lebih dari 200 untuk awal. Karena volume pencariannya tinggi sekali. Sepatu saya nggak pakai, terlalu luas. Converse terlalu luas. Sepatu putih pakai. Sepatu sneaker pria. Sneaker terlalu luas. Sepatu putih pria pakai. Dan ini volumenya besar semua. Tadi brandnya apa ya? Oh nggak, maksudnya Adidas atau apa? Bukan ya? Oh ini bikin sendiri ya? Iya. Oh oke. Nah sepatu Adidas
nanti kita pakai saat scaling up produk ini. Untuk sekarang jangan dipakai gitu. Kenapa kok? Kita mau fokuskan persempit dulu tunnelnya itu. Kita mau persempit dulu. Lebih baik sepatu putih, sepatu sneaker pria, kita pakai itu dulu. Nanti kalau sudah berjalan seminggu, 2 minggu, dirasa perlu nambah kata kunci lagi, baru yang Adidas, Converse kita pakai. Sepatu Converse, sepatu Adidas, sepatu sneaker Adidas gitu. Karena ciri khasnya adalah sneakers gitu. Kalau sepatu Adidas nanti sepatu basket Adidas juga muncul takutnya. Gitu, orang carinya kan nggak spesifik. Produk-produk yang spesifik bisa pakai 3 kata kayak ini, sepatu putih pria, sepatu casual pria. Ini kita pakai mining dari yang disediakan Shopee. Kita mining sendiri bisa, tapi untuk fashion ini udah banyak sekali Shopee nawarin gitu. Dan itu kita bisa pakai dan cukup efektif sih. Jadi ini semua di set 200. Kita tunggu 4 hari 5 traffic enggak dari sini. Kalau mau nambah kata kunci ya caranya gitu tadi ya. Nah, itu kalau kita nggak lihat konversi dari produk. Untuk yang terakhir kita mau lihat konversi produknya. Produk itu tadi konversinya berapa, kalau kita bisa hitung, kita tahu max bidnya itu berapa. Ini nih, 269.000. Marginnya berapa? Berapa rupiah gitu aja biar gampang. Atau boleh saya pakai patokan 10% dari sini? Boleh. 26.000 ya, 25.000 lah. 25.000 untuk iklan gitu ya. 25.000 untuk iklan dengan konversi 0,92. Berarti berapa? 25.000 dikali 0,92. 230 rupiah per kliknya. Berarti itu max bidnya kita bisa pakai. Jadi di iklan yang ini tadi, kalau kita mau ubah 230 juga nggak ada masalah. Tapi kita coba dulu di 200, nanti naik bertahap. 200 nggak, trafficnya kurang, naikin aja 230. Trafficnya masih kurang, lebih dari max bid nggak apa-apa kalau mau di try. Itu kan 230 itu per 1 klik kok. Per 1 klik. Per 1 klik dan per 1 kategori yang kita pilih. Itu kan sepatu polos, Iya. sepatu pria misalkan. Iya. Sedangkan itu ada 7. Ini yang di ini bawah. Nah, ini ada, itu gimana kok? 7 mana ya? Oh iya, maksudnya ada sepatu putih, sepatu pria, sneakers pria. Oh, Kan itu max 200. bidnya pakai semua 230 semua. Oh, jadi itu apa per kategori aja. Iya. Logikanya gini, dengan 230 itu 0,92 ini kan berarti sekitar ya 1.000 orang yang masuk, 1 orang yang beli. 100 orang yang masuk, 1 orang yang beli. Jadi kalau 230, kalau di sini 230, kalau ada 100 orang berarti kan 23.000 sudah keluarin duit kan. Ada 1 yang beli, berharapnya gitu loh. Berarti tinggal apa efektivitas sama ruasnya dijaga aja gitu. Betul, tinggal dicek itu. Kalau kami dari Gaspol menghindari otomatis sih. Biaya per kliknya pasti lebih murah otomatis. Tetapi boncos, nyedotnya banyak. Kita cuma hitung per klik ya, belum tentu penjualan loh. Ini cuma orang ngeklik. Kalau ini dinyalain, yang ngeklik pasti banyak. Tapi penjualan belum tentu. Ini case-nya berbeda dengan Kidos tadi ya. Kalau Kidos kan penjualannya juga jadi bagus gitu. Nggak semua toko seperti itu. Rata-rata dari klien kami, otomatisnya bikin boncos. Ya, oh iya kok, saya mau nanya sama iklan toko. Iya, iklan toko kenapa? Ya, di iklan kan ada iklan produk sama toko tadi sebelah. Toko. Saya belum tuh kok, belum pakai itu. Itu gimana kok? Gak apa-apa sih, dipakai aja iklan pencarian toko, lalu slogannya ini dibikin yang semenarik mungkin. Terus ya sama seperti kata kuncinya, toko kita itu rata-rata menjual apa sih? Bisa dipakai gitu ya. Semoga beda tokonya bermanfaat. Nanti sambil ngobrol lagi. Silakan Om.